Teman-teman coba dicek, saya add beberapa orang untuk jadi penyelenggara rapat. Jadi minta tolong nanti kalau ada yang masuk di-accept ya. Coba dicek ininya, statusnya teman-teman. Ada beberapa orang yang saya set jadi penyelenggara supaya sama-samalah bantu untuk kasih di-accept gitu ya. Oke, hari ini kita lanjutkan lagi kuliah sebelumnya. Saya mohon maaf harus lakukan ini secara daring karena ada seminar. Jadi memang selama 3 bulan ke depan itu ada beberapa hal yang harus saya selesaikan. Jadi harus ikut seminar, harus ikut macam-macam ya untuk peningkatan kapasitas diri karena sudah kadung nyemplung. Jadi selama 3 bulan ini sampai bulan Desember ada beberapa kegiatan yang harus saya ikuti sehingga mungkin agak terhambat untuk proses pembelajarannya secara offline. Tapi saya akan usahakan kita bisa hybrid, bisa offline, bisa online, bisa asinkron. Jadi pokoknya semua materi saya akan usahakan agar terdeliver gitu ya. Nah, kita lanjutkan dulu mata kuliah kita. Kalau nggak salah kemarin kita sampai sini ya. Masih ingat nggak ya? Ini liburan galungan kemarin jadinya pasti sudah mulai lupa-lupa nih. Regular expression yang ini. Ya, kita bahas dulu sedikit-sedikit ya. Review dulu dari bab yang sebelumnya. Dari awal ada simbol. Ya ingat lah ya simbol ya. Dari simbol terus membentuk string. Gitu ya. Saya skip, saya percepat. Jadi teman-teman nanti mudah-mudahan masih bisa ingat gitu. Dari simbol membentuk string, terus dari string itu ada string kosong, simbolnya epsilon, jangan lupa. Jadi kalau saya misalnya nulis-nulis epsilon, berarti itu artinya string kosong. Terus membentuk suatu bahasa dan ini adalah contoh bahasa mesin otomata. Kayak gini bentuknya. Nah, ini adalah DFA. DFA itu definite finite automata. Nah, kita akan bahas ini juga nanti ke depan, apa perbedaan DFA dan NFA, deterministic finite automata dengan non-deterministic finite automata. Nah, di sini ada state, ada initial state-nya Q0, terus nanti ada finish state yang disimbolkan dengan 2 buah garis pada tepi lingkarannya. Nah, simbol-simbol state-nya tidak harus Q0 ya, bisa huruf A, B, C. Sedangkan ini yang ada di atasnya ini disebut dengan input. D, E, N itu input gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti kita bicara inputnya, apa state-nya, next state-nya apa, terus finish state-nya, nyampe nggak di finish state, kayak gitu-gitu bahasa yang akan kita sering gunakan di sini. Nah, perpindahan dari sebuah state ke state lain, nah perpindahan dari sebuah state ke state lain karena adanya suatu input, ya bisa juga inputnya adalah epsilon, which is string kosong. Nah itu disebut dengan transisi. Jadi dari Q0 ke Q1 disebut dengan transisi. Nah, itu istilah-istilah yang akan sering kita gunakan. Transisinya dengan inputan D, berarti dia pindah dari Q0 ke Q1. Gitu ya. Terus kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada contoh language atau bahasa. Karena kita bicara dengan teori bahasa otomata. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi, walaupun kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, kita review ya. Mudah-mudahan kalau misalnya lupa, tanya aja, nggak apa-apa. Meskipun online, tapi mudah-mudahan teman-teman masih antusias ya. Terus ini yang tadi saya coba jelaskan, ada finite automata, itu terdiri dari 2, DFA dan NFA gitu ya. Nah, terus ini adalah ini masih sama link slide-nya. Saya lupa hapus. Terus ada regular expression atau regular language yang kita bahas kemarin ya. A bintang, B bintang, artinya bintang itu apa?
Masih ingat ya? Nah, ini regular expression-nya. Kalau ketemu bintang, artinya bisa terdiri dari 0 atau diikuti oleh beberapa simbol. Gitu, kayak gini misalnya A bintang, B bintang, berarti A valid, A B valid, B valid. Dan ini harus berurutan, gitu ya. Nah, terus string yang valid mengikuti pola di mana semua A muncul terlebih dahulu baru kemudian B. Nah, ini harus apa namanya ya, dipahami kalau misalkan bentuknya seperti ini. Nanti ada yang seperti ini, ada komanya. Nah, kalau ada komanya itu berarti dia bisa bolak-balik, bisa A duluan atau B duluan. Kalau ini nggak ada komanya berarti dia harus berurutan seperti itu ya. Terus ada titik, ya, karakter titik. Apa artinya karakter titik ini? Berarti karakter titik itu boleh mengandung kombinasi apapun, tetapi harus berakhiran dengan A. Nah, itu tadi apa namanya? Lupa saya ini dari tadi yang kita tadi di awal bahas bintang. Bintang itu berarti pengulangan. Bintang itu berarti pengulangan. Pokoknya A itu bisa beberapa kali. Terus di sini muncul titik, lalu bintang, baru A. Nah, jadi titik itu artinya kombinasi apapun, terus bisa berulang dan diakhiri A. Nah, seperti itu. Nah, ini ada titik. Terus setelah titik ada satu lagi mengandung pola tertentu ya, seperti ini. Jadi gabungan antara titik, bintang di depan, lalu titik, bintang di akhir. Nah, itu. Masih ingat ya, teman-teman ya? Mudah-mudahan masih ingat. Lalu selanjutnya ada regular yang terakhir adalah plus, tanda plus ini. Nah, artinya harus mengandung minimal 1. Nggak boleh string kosong. Kalau kita yang sebelumnya pakai bintang tuh bisa himpunan kosong. Jadi kalau kita kasih bintang di sini berarti boleh nggak ada huruf A. Jadi A bintang gitu ya. Misalnya seperti ini. Berarti boleh tidak mengandung A, tapi minimal mengandung huruf B. Tapi kalau kayak gini berarti A harus ada 1, B minimal harus ada 1. Dan dia harus berurutan. Kayak gitu. Nah, itu adalah contoh regular expression. Jadi regular expression itu sederhananya ada titik, bintang, tambah. Nah, selain itu ada juga bentuk regular expression yang lain ya. Regular expression yang lain itu contohnya operator regular expression yang lain. Ini adalah menggabungkan. Terus ada apa namanya ini? Caret. Nah, caret juga adalah regular expression. Ini kalau tidak salah, saya lupa, caret itu untuk apa namanya, dan. Jadi kalau gabung itu kita concat, kalau caret itu untuk pilihan, boleh ini atau ini gitu, salah satunya. Nah, nanti kita pelajari lebih detail terkait dengan hal ini di materi selanjutnya. Jadi untuk sekarang kita bahas regular expression dulu biar ada bayangan ke teman-teman regular expression itu seperti apa. Nah, kita lanjutkan lagi ke materi yang baru, karakteristik dari regular language. Nah, sebelum lanjut ke karakter regular language, mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, apa sih arti kata regular itu? Nah, ada kebayang nggak sih kenapa disebut regular? Nah, ini mungkin agak repot ya. Ada yang mau menjelaskan, bantu jelasin apa sih regular ini di kata regular di sini? Kalau sederhananya regular itu dalam konteks teori bahasa dan otomata ini merujuk pada sifat dari bahasa itu sendiri ya, yang bisa dihasilkan atau dikenali oleh finite automata
yang bisa direpresentasikan lewat regular expression. Jadi kan regular expression itu apa, teman-teman udah tahu. Nah, kalau misalkan suatu bahasa kita bisa buatkan dalam regular expression, berarti bahasa itu adalah bersifat regular. Nah, contoh bahasa-bahasa yang bersifat regular itu adalah ciri-cirinya gitu ya, itu ada keteraturan pola. Jadi ada sesuatu yang teratur. Kalau ada sesuatu yang teratur, maka kita bisa definisikan dalam bentuk formal. Kalau dia nggak teratur, kayak kita ngomong ini nggak teratur, susah nyari polanya. Nah, itu agak susah. Kita bisa langsung memastikan kalau itu bukan bahasa yang regular. Tapi kalau misalnya polanya jelas, itu kita bisa kita sebut sebagai regular language. Seperti itu ciri-cirinya. Nah, karena kita berbasis komputer, segala sesuatunya itu harus finite. Makanya kita basisnya adalah finite automata. Kenapa kok harus finite automata? Karena daya tampung memori dan hard disk. Gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak finite, apa contohnya? Misalnya A pangkat N. A pangkat N, di mana N adalah bilangan bulat. Itu tidak finite, teman-teman. Misalnya A-nya lebih dari 1 ya. A itu lebih dari 1, dan A dan N itu lebih dari 1. Gitu ya. Dan mereka adalah bilangan bulat. Maka itu tidak finite. Coba aja, misalkan 2 gitu ya, atau 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6. Nah, itu udah eksponensial tuh. Nah, kita bisa definisikan, tapi ketika N mencapai misalnya 2 pangkat 10 gitu. Nah, apakah kapasitas memori kita masih cukup? Kalau enggak, maka ini nggak bisa finite nih, nggak bisa finite. Nah, itu nanti masuk kategori non-finite, non-reguler. Kita nggak akan bahas yang seperti itu. Jadi kita hanya membahas yang finite tadi. Nah, kebayang nggak sih bahasa-bahasa saya yang agak susah ini? Semoga bisa teman-teman tangkap ya. Jadi supaya teman-teman nangkap kenapa kita belajar disebut istilah-istilah tadi, ada finite automata, automatanya sendiri kan kita udah bahas sebelumnya. Terus ada regular expression, ada regular language. Ini regularnya apa sih maksudnya gitu, biar teman-teman nggak bingung apa maksud dari kedua term tersebut. Dan itu sangat sering kita bahas gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan langsung aja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Kalau nggak nangkep juga boleh ditanyakan. Gitu. Pak, nggak ngerti Pak, gimana sih maksudnya regular tadi Pak? Langsung aja. Buka mic-nya terus tanya. Biar nanti saya jelaskan secara ulangi lagi gitu maksudnya ya. Lebih komprehensif lagi saya jelaskan. It's okay kok, santai ya teman-teman. Karena memang di sini term-termnya cukup banyak yang mungkin baru buat kalian ya. Jadi it's okay kalau misalnya harus diulangi beberapa kali. Pak. Ya. Pak, izin masih sedikit bingung. Coba dikoreksi ya pernyataan saya. Jadi yang saya tangkap tuh regular language itu adalah bahasa yang ada pola tertentu. Nah, itu diekspresikannya pakai regex begitu Pak. Ya, betul. Ada, Pak. Ya, Lanjut, Pak. betul sekali. Jadi kalau regular language itu kan memang language-nya ya. Nah, terus kita bisa ekspresikan dalam bentuk regular expression. Si language itu, betul sekali. Nah, itu nanti akan kita pelajari bagaimana regular language menjadi regular expression. Nah, kita lihat dulu karakteristik dari regular language. Nah, kalau regular language itu dia punya closure properties. Nah, regular language tertutup terhadap operasi-operasi berikut. Jadi closure itu kan artinya dalam bahasa Indonesia tertutup ya. Nah, artinya dia bisa dioperasikan. Nah, operasinya itu ada 3 yang general.
union, concatenation, dan clean star. Nah, ini udah kita bahas sebelumnya ya. Kalau union kan ngegabungin ya, concat, ngegabungin dua buah language. Ini ada language A, ada language B, gitu ya. Atau ada juga yang nyebutnya ini L1, L2. Jangan bingung sama simbol. Ya, teman-teman ya. Ini bentuknya biasanya kayak gini juga di beberapa literatur. Nah, kayak gini. Jadi L1, L2. Nah, gabungan dari L1 dan L2 gitu misalnya. Nah, kayak gini. Ada yang kayak gini juga. Nah, ini harus diganti jadi L1, L2. Nah, misalnya males aja nulis panjang kan, ditulislah dengan cara ini agak ribet kan ngetiknya. Ya udah A sama B kayak gini, A sama B. Jadi jangan ribet dengan simbol, teman-teman. Harus L dong, biar L itu language. Oke, boleh. Jadi agak perlu menulisnya lebih ekstra gitu. Atau biar gampang ada juga yang nulis A sama B seperti ini. Juga boleh, tidak ada masalah. Gitu ya. Nah, terus union dan concatenation ini adalah dua hal yang sebenarnya mungkin teman-teman udah biasa ya pelajari. Union itu adalah gabungan, ini simbolnya ada U kayak gini. Kalau concatenation itu dot. Nah, operasinya dot, titik. Nah, kita lihat ya. Kalau gabungan itu dua regular languages itu digabungkan menjadi satu bahasa baru yang juga regular. Jadi kalau L1 regular, L2 regular, kalau kita gabungin, itu pasti menghasilkan regular juga, bahasa yang regular juga. Gitu ya. Nah, misalkan L1-nya itu terdiri dari dua simbol, A dan B. Lalu L2-nya itu C dan D. Kalau kita gabung language-nya, maka itu jadinya A, B, C, D. Gitu ya, kita gabung soalnya. Nah, ini nanti ada operasi di dalamnya, misalkan operasinya adalah A star gitu misalnya. Berarti A-nya lebih dari satu, baru diikuti B, C, dan D. Nah, ini masih language-nya, aturannya belum ada. Ini kalau di language itu isinya adalah simbol-simbolnya. Kan gitu ya. Simbol-simbol ini nanti akan membentuk string. String dibentuk dari aturan. Nah, aturannya belum ada di sini. Bayang maksud saya, teman-teman? Bahasanya agak belibet ini saya nih. Kasih jempol kalau misalnya teman-teman kebayang di React. Kebayang, Pak. Kebayang ya? Bisa kasih jempol. Nah, oke, sip. Ah, syukurlah. Syukurlah. Oke. Jadi kan dari simbol nih, ini simbol-simbolnya nih. Kalau membentuk string, nah string bahasa term tadi lagi ada string. String kan kumpulan dari beberapa simbol. Nah, untuk membentuk simbol itu harus ada aturannya gitu kan. Nah, itu dia yang kemarin kita bahas yang ini nih. Yang kayak gini, ini aturan-aturannya di sini nih. Nah, dia membentuk mesin otomata seperti ini. Mana yang diterima dan mana yang tidak gitu ya. Nah, oke. Sampai sini. Nah, terus ada satu lagi clean star namanya. Clean star ini ada bintang, gitu. Nah, si bintang ini adalah bahasa regular, artinya dapat diulang sebanyak mungkin, termasuk 0 kali. Nah, mirip kayak regular expression sebelumnya ya. Jadi kalau kita bilang A, itu adalah ada satu simbol A di sini, satu simbol A. Nah, A star itu dapat membentuk string seperti termasuk epsilon. Ini epsilon nih, string kosong. Sebuah A, 2A, 3A, dan seterusnya. Mirip kayak aturan regular expression yang bintang. Nah, ini adalah operasi. Nah, operasi ini nanti yang akan kita bahas lagi lebih detail. Operasi-operasi penggabungan, concatenation, dan clean star. Nah, itu akan jadi aturan nantinya untuk membentuk string. Oke, segitu dulu.
Nah, terus ini karakter regular language tadi adalah closure properties. Jadi kalau kita lakukan 3 jenis operasi berikut, hasilnya juga akan bahasa regular juga. Terus selanjutnya adalah finite automata. Jadi dia finite, jadi regular language itu harus bisa dikenali oleh finite automata. Nah, finite automata itu ada 2 jenisnya, nanti akan kita bahas, deterministic finite automata maupun non-deterministic finite automata. Nah, apa perbedaannya? Nah, perbedaannya itu kalau di FA, setiap state memiliki tepat satu transisi untuk setiap input. Nah, bayangin, setiap inputnya, jadi kalau nanti akan saya kasih contoh ya, bentuknya kayak gini. Nah, ini DFA nih. Karena setiap input, nah ini kebetulan satu-satu aja inputnya ya, D. Dia finite, transisinya pasti ke Q1 dan sudah terdefinisikan begitu. Demikian juga Q3 nih, ketika dikasih input, inputnya kan beda-beda ini ya. Itu pasti tepat ke satu state yang selanjutnya. Gitu. Nah, ini disebut dengan deterministik. Lalu apa bedanya dengan non-deterministik? Kalau non-deterministik, sebuah state bisa saja memiliki beberapa transisi untuk input yang sama. Atau tidak memiliki transisi sama sekali. Gitu. Jadi dia nggak ada transisi. Maksudnya kalau dikasih input kosong atau epsilon. Dikasih epsilon, maka dia bisa pindah state. Nah, kalau udah ada epsilon, artinya itu masuk kategori NFA. Kayak gitu. NFA ya, non-deterministic. Tapi kalau misalnya satu-satu nggak ada epsilonnya, berarti itu masuk DFA pasti. Deterministic, finite automata. Nah, kira-kira kebayang maksudnya ya, sudah kebayang. Nanti kita akan coba lihat lagi lebih detail. Tapi intinya biar kebayang dulu apa perbedaan DFA dan NFA. Nah, ini adalah contoh notasi himpunan. Notasi himpunan atau bahasa. Jadi kan kita teori bahasa otomata. Bahasa-bahasanya itu apa sih, Pak? Nah, bahasa-bahasa itu ini himpunan. Kalau udah ada kurung kurawal kayak begini berarti teori bahasa formal. Nah, ini udah mulai ke term-term yang kemarin ya. Bahasa formal, nah itu kayak gini. Nah, ini adalah notasi himpunan. Jadi selama ini yang akan kita pelajari dalam teori bahasa dan otomata adalah bahasa formal, notasinya himpunan. Nah, kebayang ya. Jadi kita belajar himpunan nih di sini sebenarnya. Matematika kalau teman-teman ingat dulu bagaimana cara membaca ini ya sama. Gitu ya. Ini ada kayak gini hurufnya, ini artinya elemen, W sedemikian hingga gitu kan ya. Kalau bahasanya cara membacanya dulu si garis lurus ini atau pipe ini ya. Nah, ini ada contoh bahasa seperti ini. Kurung kurawal, W garis lurus atau pipe, W elemen, kita sebut saja elemen ini ya. Ini bukan epsilon tapi elemen. Terus kurung kurawal buka, A, B, kurung kurawal tutup, bintang. Nah, apa maksud dari notasi himpunan? Atau dengan kata lain, bahasa atau language ini gitu. Jadi untuk menyebut ini banyak teman-teman istilahnya. Ada notasi himpunan, ada bahasa, ada orang nyebutnya language gitu ya. Bahasa atau language. Jadi merujuk sesuatu hal yang sama semua term itu. Apa maksudnya? Nah, ini penjelasannya. W di sini kalau kita bicara teori bahasa otomata berarti adalah sebuah string yang terdiri dari, nah, W adalah sebuah string. Jadi depannya pasti sebuah simbol. Pak, boleh saya ganti W ini dengan yang lain, simbol yang lain? Oh, boleh. W besar. Berarti di sini harus ganti dengan W besar. Biar keren Pak, pakai epsilon gitu bisa nggak? Epsilon biar nggak bingung, tidak boleh digunakan. Ya, janganlah, sebaiknya jangan nanti bingung. Kalau alpha boleh Pak? Boleh.
Teman-teman pakai simbol alfa gitu ya, atau kayak gini gitu misalnya. Boleh. Boleh, saya susah nih ngetik alfa di sini. Ada chat ya? Sebentar. Oh, nggak ada. Nah, ini boleh nih, simbolnya terserah teman-teman. Simbolnya apa aja gitu kan. Dalam hal ini adalah W atau L boleh. Nah, W adalah string yang terdiri dari simbol-simbol dari alfabet. Nah, alfabetnya apa aja yang ada di dalam kurung kurawal. Gitu. Oke, ini adalah notasi himpunan W, di mana W adalah elemen dari A atau B. Jadi ada koma nih di sini. Bisa A saja, bisa B saja, bisa A dan B, atau kebalikannya B dan A karena ada koma. Elemen-elemennya pokoknya A, B. Gitu ya. Nah, notasi dari A, B bintang, nah ini ada bintang nih, menunjukkan bahwa string W dapat terdiri dari 0 atau lebih simbol A dan B. Jadi pokoknya kombinasi apapun dari A dan B termasuk kosong. Jadi A dan kosong, B dan kosong, jadi bisa A aja, B aja itu bisa. Karena si bintang ini ya tadi ya, masih ingat ya, Clini Star. Tadi notasinya. Mudah-mudahan masih ingat. Nih, closure properties terus ada Clini Star di sini. Dan ini untuk karakteristik dari language atau bahasa. Nah, ketika sampai sini, teman-teman menemukan notasi himpunan untuk suatu bahasa ya. Nah, maka ini akan ada kayak gini, nanti ada kayak gini, akan ada kayak gininya, ada gabungan dan concatenation gitu ya. Nah, itu akan bisa digunakan di sini. Jadi simple kok, cuman gitu-gitu aja. Nah, jadi artinya kalau ini garis vertikal ini atau pipe ini berarti di mana atau dengan kondisi yang tadi aturan tadi ya. Untuk W itu kan bahasa. Bahasa itu kan terdiri dari simbol-simbol. Simbolnya apa? Ini. Nah, W ini nanti akan membentuk, bahasa itu akan membentuk sebuah string. Nah, string ini aturannya adalah begini. Gitu. Dah, ini adalah aturan. Pokoknya setelah pipe ini adalah aturannya. Nah, bagaimana aturannya? Jadi semua string yang dapat dibentuk dengan simbol A dan B, termasuk himpunan kosong. Gitu ya. Karena kita pakai star. Terus, nah ini ada selanjutnya L, ada language nih. Notasi himpunannya adalah W, sedemikian rupa W itu adalah elemen dari A, B, lalu bintang diakhiri, bintang. Terus ada tambahan lagi, aturan tambahan lagi, dipisahkan dengan koma. Aturan tambahannya adalah W berakhir dengan A. Nah ini adalah aturan tambahan. Jadi sama saja dengan penjelasan sebelumnya, cuman ini ada koma di sini yang memberikan maksud ada aturan tambahan. Oh boleh ditambahin aturan lagi Pak? Boleh. Dikomain lagi. W diawali misalnya dengan C itu misalnya ya. Nah boleh diisi koma lagi. Kalau dua kayak gini nggak usah diisi koma, biasanya dan dipakai. Nah nggak usah isi koma lagi. Biar isi koma boleh, hilangin dannya, isin koma. Isin koma lagi boleh. Apa lagi? Silakan. Kayak gitu aja, simple ya teman-teman ya, untuk membaca notasi himpunan ini. Nah, yang penting kalau udah kayak gini, artinya yang dapat diterima, input-input yang dapat diterima adalah sesuatu pokoknya yang diakhiri huruf A dan ada B-nya. Maksudnya A dan B aja yang bisa diterima dan diakhiri A, gitu ya. Contohnya ini. Tapi kalau misalnya di luar ini, misal contohnya apa? C, D, A gini bisa nggak Pak? Ini tidak diterima karena himpunan untuk bahasa ini hanya simbol A dan B saja. C itu tidak bisa. Gitu. Ya. Paham ya teman-teman ya? Sampai sini ya. Ngerti kalau nanti diminta bikin notasi himpunan gitu. Notasi himpunan atau bahasanya. Nah, simpel ya. Terus selanjutnya misalkan ada notasi himpunan seperti ini, yang tadi ini ya, notasi himpunan ini sebenarnya saya pengen jelasin lebih detail.
Nah, simbol star ini adalah klinis star, itu bisa berarti 0 atau kosong gitu ya, lebih tepatnya kosong mungkin ya. Atau lebih kali. Jadi lebih kali itu maksudnya 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu. Beberapa kali gitu. Jadi semua string arti dari notasi ini adalah semua string yang dapat dibentuk oleh simbol A dan B, termasuk string kosong, termasuk satu simbol, ataupun gabungan simbol tersebut, termasuk kalau terbalik. Terbalik itu maksudnya B baru A, gitu ya. Nah itu notasi himpunannya. Itu diterima, gitu. Nah ini notasi himpunan. Terus ini adalah mesin otomatanya. Nah, kalau teman-teman punya notasi kayak gini, A, B, bintang. Kayak gini, A, B, bintang. Ini lihat teman-teman, tidak ada koma di sini. Artinya, ini harus apa ya, berurutan. A, B, bintang ini ada cleaning star di sini. Nah, mesinnya kayak gini nih. Kita kasih state 0 sama state 1 di sini. Nah, di sini jangan lupa masukin input state ya. Biar biasanya juga di materi-materi tertentu juga sering lupa nih. Ada input state di sini untuk memberikan keterangan. Itu mulainya dari mana sih? Bisa jadi mulainya dari sini gitu kan. Dari sini nih bisa saja mulainya dari sini, tapi kalau di sini mulainya kita dari sini, dari S0. Nah, inputnya sini. Nah, kalau AB star berarti AB diulangi berkali-kali boleh. Gitu kan? Nah, ini ada A, terus harus balik lagi ke sini. Kalau nggak balik, ini tidak akan diterima. Kenapa nggak diterima? Masih ingat nggak? Karena, kok harus balik ke sini? Karena, ayolah, bunyiin aja, buka, mute, langsung. Karena ini Pak. Gitu. Ayo, karena apa? Karena apa yo? Kok harus balik? Karena kalau A aja dia tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena ini bukan final state-nya. Ya, betul sekali, bukan final state. Ya, harus final state-nya, sampai final state-nya di sini. Kalau dia sampai di final state, baru diterima. Sehingga harus A, B. Kalau A saja tidak bisa, atau A saja nggak bisa juga, dia nggak bisa ke state lain. Nah, ini deterministik ya. Kalau misalnya A, B, oh diterima. Terus A, B bisa diterima juga. A, B diterima juga. Gitu ya. Terus hanya saja dalam DFA seperti ini ada masalah teman-teman nih. Apa masalahnya? Kan ini ada clean star ya. Clean star itu kan boleh berarti kosong ya. Boleh kosong tuh artinya ya udah kosong, nggak ada input biar diterima gitu. Nah di sini tidak bisa nih diterima. Maka kita harus buatkan biar diterima, ada balik kayak begini, terus dikasih epsilon atau himpunan kosong. Nah, karena dia ada epsilon berarti tidak masuk dalam kategori DFA. Ciri-cirinya. Nah, ingat lagi ciri-cirinya. Ayo kita coba balik lagi ya. NFA adalah sebuah state yang bisa memiliki beberapa transisi untuk input yang sama atau tidak memiliki transisi sama sekali. Nah, ini yang dimaksud dengan transisi tidak memiliki transisi sama sekali. Dia tidak memiliki transisi sama sekali. Jadi input langsung selesai. Karena dia epsilon. Gitu ya. Maka ketika inputnya adalah epsilon, sorry, bukan di sini, sorry. Salah. Di sini, epsilonnya di sini ya, teman-teman ya. Sorry. Epsilonnya di sini. Nah, di sini epsilonnya. Jadi ketika dapat input epsilon, terus udah sampai di state 0, which is itu final state. Nah, dia tidak punya transisi.
Udah di sini aja selesai. Dari mulai selesai. Nah, ini disebut dengan NFA. Oh, sesimpel itu. Nah, itu ya, ada kendala nih kalau DFA. Ngapain Pak kita butuh NFA? Nah, justru sebagian besar pembelajaran kita nanti akan membahas tentang NFA atau NFA ini daripada DFA. Karena NFA itu lebih fleksibel. Kenapa? Karena inputnya kalau di sini kan pasti satu-satu. Maksudnya inputnya satu kan pasti pindah ke state selanjutnya. Bisa dong kalau misalkan A juga, tapi dia pindahnya nggak ke state S1, tapi ke state S2 gitu misalnya. Nah, inputnya A juga sama. Bisa ke S1, bisa juga ke S2. Contohnya kasusnya kayak gimana ya Pak? Ya dalam bahasa, terkadang kita misalnya nulis kata ba, ha, sa. Terus kata dengan huruf A nomor 2, itu kan banyak ya. Kayak tadi bahasa A kan yang kedua. Terus misalnya Bali. Kan sama-sama B ketemu A. Tapi yang selanjutnya itu ketemu L. Jadi state-nya itu bisa kemana-mana. Gitu ya. Misal gini. Ba, ga, li. Ini contoh string aja ya. String kan bisa tidak bermakna ya. Satu lagi Bali. Nah ini dan ini. Nah dari A bisa ke L. Di sini lanjut kayak gini. Atau dari A bisa ke G dulu gitu. Sama-sama inputnya A. Sebagian besar itu bukan transisi satu state dengan input yang sama. Tapi justru banyak state. Sehingga kita akan lebih fleksibel untuk membahas NFA. Itu daripada pakai DFA. Kalau pakai DFA itu kita mencoba untuk menyederhanakan kasus. Itu. Ya, teman-teman ya. Nah, nanti kalau disuruh bikin mesin otomata, kalau ada epsilonnya, berarti teman-teman nulisnya DFA. NFA. Tapi kalau misalnya disuruh, perhatikan dengan seksama nanti ininya, soalnya. Buatlah DFA. Nah, terus teman-teman bikinin epsilon, udah pasti salah. Itu sering salah ketika nanti di UTS atau UAS. Dari sekarang saya wanti-wanti nih, jangan lupa. Itu sepele banget tapi sering banget lupa. Nah, kita coba detail ya gitu ya. Nah, oke. Ini mesin otomatanya kalau A, B star. Kalau ini A star, B star. Tetap mulainya dari sini ya. Jadi masuk ke S0, terus A-nya boleh berkali-kali, terus dia ke B. B-nya sekali juga bisa. Tapi harus ada. Nah, gitu ya. Ini karena deterministik. Kalau star kan boleh nggak ada, Pak. Iya, kalau kita isi epsilon, di sini kita isi epsilon kayak begini, ini jadinya non deterministik dia. Karena kita bahas DFA ini ya. Gitu. Oke. Nah, nanti kalau disuruh buatlah mesin otomata DFA A bintang, B bintang. Kalau teman-teman isiin epsilon seperti ini, salah. Tapi kalau misalnya diminta bikinlah NFA terus nggak isi epsilon, salah. Nah itu aja, tolong diperhatikan. Ya, paham nggak nih? Paham nggak? Paham ya? Kita bahas DFA ya. Deterministik. Kalau deterministik itu nggak boleh ada epsilon. Jadi Clini tadi aturannya adalah boleh kosong, tapi kalau deterministik nggak boleh kosong. Itu aja bedanya. Ya, oke. A bintang, B bintang. Pak izin bertanya. Ya, silakan. Siapa nih? Berarti saya Rika. Berarti kalau misalkan notasi regular language itu A bintang, B bintang, itu kan salah satu string yang valid itu string kosong. Nah, tapi kalau bahasa mesin otomatanya itu seperti yang gambar B itu berarti string kosong itu nggak termasuk inputan yang valid gitu ya Pak? Atau gimana? Betul. Nah itu tadi yang saya bilang, kita saat ini membahas DFA.
deterministic finite automata. Kan kalau bintang tadi penjelasannya ya di language tadi ya, yang ini bintang ini Clinistar. Mana dia? Clinistar. Kan termasuk string kosong gitu kan? Ya. Gitu kan maksudnya Rika ya? Iya betul. Tapi kan Bapak kok nggak bikin string kosong di sini gitu? Pasti pertanyaannya kan? Karena yang saya bahas adalah deterministic finite automata. Oh, deterministic finite automata nggak boleh si string kosong, Pak? Tidak. Kita lihat penjelasan sebelumnya. Kalau DFA, setiap state memiliki tepat satu transisi untuk setiap input. Dan tidak boleh memiliki epsilon. Kalau mau diisi epsilon, dia jadinya NFA. Jadi sebuah state bisa memiliki beberapa transisi atau tidak memiliki transisi sama sekali ini. Jadi yang boleh tidak memiliki transisi cuman NFA, which is itu adalah epsilon tuh. Gitu. Yang boleh ada epsilonnya tuh NFA. Nah, masalahnya di contoh ini, di mesin ini adalah mesin DFA. Mesin DFA yang saya bahas sekarang nggak boleh isi epsilon. Maka hasilnya seperti ini. Kebayang nggak Rika maksud saya? Kebayang, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sip. Nah, sekarang kita bahas di sini dulu sampai selesai ya. Terus A bintang, B bintang, udah ya, paham ya? Nah, ini kedua-duanya adalah final state. Dua-duanya final state. Berarti boleh berhenti di S0, boleh berhenti di S1. Nah, terus selanjutnya ini ada ini nih. B bintang A, terus ada pipe nih di sini. Masih ingat nggak pipe tadi ini apa nih? Pipe tadi itu adalah union atau concat? Union. Concat. Ya, apa bedanya concat dengan union? Kalau union tadi dia itu dia nggak ngubah urutannya. Jadi kalau yang kayak tadi contohnya itu kan misalkan language 1 itu AB, language 2 itu CD. Jadi gabungan language 1 language 2 itu jadinya string AB CD. Terus kalau concat itu dia digabung tapi merhatiin urutan. Jadi kalau misalkan pakai string yang tadi yang language 1 itu AB, jadi dia kayak notasinya tuh nanti hasil stringnya itu kayak di perkalian pelangi gitu. Jadi nantinya AC, AD, BC, BD gitu. Ya, kalau concat. Sip. Nah, kita iniin ya, biar teman-teman yang lain juga bisa paham. Coba ya, misalnya gini ya. Saya punya language 1, ini punya dua language nih. L1 itu sama dengan AB. Kayak gini. Terus L2 itu sama dengan X sama Y. Nah, ini simbolnya ya. Language-nya simbol-simbol doang nih di sini nih. Nggak ada aturan, masih simbol aja. Terus saya mau concat. Concatnya itu L1, concat L2. Nah, hasilnya itu adalah AX, BX, AY, AX. Kayak gitu. Kok AY? AY? Salah lagi, BY. Kebayang teman-teman? Oke, sip. Nah, terus kalau misalnya saya mau gabungin nih, gabung L1, nah gabung itu dot L2. Maka hasilnya adalah ya tinggal gabung aja A, B, X, Y. Gitu. Udah digabung aja nih. Nah, ini artinya membentuk simbol-simbol ini bisa dipakai. Kalau di sini simbolnya jadi simbol baru, teman-teman, kalau di concat. Harus berurutan simbolnya nih. Kalau di concat. Berarti A sama Y jadi gabung nih. Jadi sebuah string ya. Jadi udah jadi string nih.
Simbol baru ini. Kalau concat. Tapi kalau gabung ya kamu bisa membentuk berbagai jenis dari gabungan ini. Jadi misalnya AB gitu. Nah kalau di sini nggak bisa bikin AB nih di sini nih. Gitu. Ya kebayang ya, nggak bisa bikin AB karena ya simbolnya nggak ada. Kecuali teman-teman gabungin AX, BX. Nggak bisa juga nih, AX digabung sama BX. Nggak bisa bikin AB nih, gimana caranya? Dari simbol yang ada untuk jadi AX. Maksudnya kan misalnya gini, terus di sininya X, di sininya Y. Nggak bisa juga. Nggak ada XA, BY nggak ada. Nggak ada kan? Nah ini concat. Kalau ini gabung. Gitu. Kita bisa lebih bebas operasinya. Kebayang teman-teman ya? Oh ya, silakan ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Bukannya simbol concat itu titik ya Pak ya, sedangkan union itu U. Oh ya. Ya. Saya terlalu banyak baca literatur. Boleh kita sepakati aja ya. Kalau gabung itu U, kalau ini titik benar. Ya, di language ya. Betul. Ya. Oke, kebayang ya teman-teman ya. Itu perbedaan concat sama ini, concat sama union. Nah, sekarang di sini ada pipe nih. Pipe ini adalah simbol dari ini kalau di sini itu simbol dari or atau. Coba kita lihat. AB bintang. Jadi ini adalah startnya di sini. Nah, di sini agak repot kalau teman-teman nulis start. Makanya terkadang start state itu jarang ditulis. Nih, tanda start state ini jarang ditulis karena biasanya ada di tengah-tengah kayak gini. Nah, terus A, B bintang, jadi A, terus B. Nah, nggak selesai nih, harus diakhiri dengan A lagi. Ini ya. Nah, jadi A, B, terus ke A. Nah, baru selesai. Tapi kalau misalkan AB, ABA bisa nggak? A, B, terus ke A, ke sini lagi, terus B inputnya. Nah, ini ada something wrong di sini berarti. Kebayang maksudnya something wrong, teman-teman? Kita bahas yang satu dulu, yang ini. Ini kalau di kelas ada papan, saya minta teman-teman perbaiki ininya, state-nya. Kebayang nggak? Coba. Kita definisikan dulu. Kalau teman-teman definisikan AB star A, itu artinya kita bisa menerima A, B sebanyak apapun, lalu diakhiri dengan A. Ya, betul ya? Nah, terus berarti kan kita bisa inputannya AB, terus A, terus ya AB, A, terus atau AB, 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 A. Kan gitu ya. Nah, bagaimanakah kondisi dari state di sini? Apakah memungkinkan? Kita bahas sampai sini dulu ya. Nanti semua language notasi ini akan kita bahas. Tapi sini dulu, berhasil nggak? Bisa atau enggak? Kalau ini finalnya. Nggak bisa ya? Kita punya A, terus ke B, terus ke A, itu bisa. Yang ini. Terus tapi A, B, A, B, A, B, terus
A. Nah, di sini inputnya B. Ini nggak bisa, teman-teman. Ini nggak bisa. Nah, jadi, bentar. Jadi, kalau misalkan di sini ada tanda ini nih. Nih. Coba kita perhatikan dulu. Ada tanda si pipe ini. Tanda pipe. Jadi kalau teman-teman perhatikan, pipe di sini maksudnya apa nanti jadinya nih? Atau concat atau gimana? Supaya state ini jadi benar. Coba diperhatikan dulu. Definisikan sendiri. Sanggup nggak? Kebayang nggak? Bisa? Atau bukan, Pak? Atau? Ya. Atau. Udah ketemu ininya? Polanya? Ini adalah notasi regular expression. Ya. Coba kita cek dulu. Kalau di sini sebenarnya ada dua pola. Ini sebenarnya saya ambil dari sumbernya. Saya lupa ngasih penjelasan. Jadi kita coba analisis saja satu-satu ya. Jadi ini ada dua notasi, kita lihat yang ini sama yang ini. Lalu pertanyaannya kan ini apa? Notasi itu adalah notasi union. Notasi union, teman-teman. Kan union U, Pak? Yes. Sometimes itu dia. Dalam beberapa kasus di regular expression, U ini adalah union. Ada dalam regular expression dipakainya pipe. Ini saya sudah tambahkan ternyata di bawahnya ya. Teman-teman bisa lihat ya. Pipe itu adalah simbol dari union. Jadi union ini nggak standar. Kalau misalkan penulisannya lewat notasi, dia pakai kayak gini. Bukan nggak standar sih. Maksud saya, teman-teman harus perhatikan. Di dalam notasi himpunan, dia pakainya U kayak begini. Tapi di notasi regular expression, dia notasinya kayak gini. Kapan Pak itu bisa tahu kita itu regular expression atau notasi himpunan? Nah, itu kalau misalnya teman-teman lihat kayak gini nih. Notasi himpunan selalu ada ciri-cirinya ini. Ada kurung kurawal, ada pipe, ada elemen kayak gini-gini. Nah, kalau nggak ada, berarti kemungkinan besar, jadi kemungkinan besar, karena kalau di beberapa literatur juga kadang ditulisnya dengan himpunan, kadang ditulisnya dengan regular expression. Nah, kalau misalkan tidak ditulis dengan seperti itu, artinya itu adalah gabungan, union, gitu. Nah, karena dia union, kita bisa sederhanakan apa namanya sebut saja atau gitu. Jadi kan AB bintang A atau CD bintang C itu diterima dalam regular expression ini. Ya, kebayang ya? Nah,
Kalau kita lihat regular expression AB bintang A itu bisa menerima A, B, A dengan 1B. Jadi kita bisa kalau dari kosongnya dulu ini kan bisa himpunan kosong ya. Jadi nggak ada sama sekali AB. Itu ya dari sana ya. Terus minimal 1 AB. Terus banyak AB. Nah, atau, nah ini saya ngasih pertimbangan lain. Jangan-jangan yang dimaksud di sini adalah B yang banyak. Yang saya maksud di sini salah nih. Yang di sini saya maksud tadi, ini salah. Menurut teman-teman, prefernya yang mana? Saya ajak berpikir dulu siang-siang biar fresh lagi. Ayo. Kita bahas dulu satu-satu. Ini ya. Ini kan tadi kita udah bahas. Ini adalah union. Ya, bukan concat, tapi ini adalah union. Nah, kalau misalnya kita punya A, B, bintang A, artinya apa? Apakah, oke, saya tanya valid nggak valid deh biar teman-teman. Teman-teman langsung jawab valid atau enggak ya. Kalau misalnya ada AA, valid nggak? Valid, Pak. Valid ya? Valid. Setuju semua? Oke, ini valid. Nanti yang bingung nanya, oke? Terus misalnya A, terus B, A. Nah ini valid nggak? Valid. Valid. Pak. Terus sekarang A, B, A. Valid. Valid. Oke, ya udah dapet kayaknya. Ini valid. Terus kalau seandainya A, B, A, B, A. Enggak, Pak. Ya, valid. Tidak valid? Enggak, tidak, Pak. Tidak valid? Yang bintang tuh punya B jadinya bukan sih, Pak? Iya, betul. Iya. Oke, udah dapet ya. Semoga teman-teman paham. Jadi, ya betul, AB, A ini tidak valid. Kenapa? Karena si B ini punya bintang, sedangkan A itu nggak punya bintang. Kalau lain ketika saya tambahkan kurung. Ya, berarti AB ini baru punya bintang. Gitu ceritanya. Oke, gimana? Jadi ketika dia dihilangin, oke, semoga paham ya. Ketika kita hilangin kurungnya, maka ini regular AB, A ini tidak diterima karena si bintangnya punya B. Maka B-nya yang boleh berulang. Tapi di kasus ini A ketemu B, ketemu A, terus ketemu B lagi, ini dapat B-nya dari mana? Ini nggak bisa. Ketika di sinilah dia state-nya tidak valid. Nah, kalau kita balik ke sini, nah, kalau CD bintang C sama, ya CD bintang C, CD bintang C berarti bintang ini punya si D. Maka minimal harus ada C di depan, lalu D beberapa kali, entah beberapa kali, baru diakhiri harus dengan C, baru final. Nah, ketika kita jadikan DFA, ini DFA, maka ini dia jadinya. Dari state S0, ini ada dua input yang bisa diterima. Input A atau input C. Gitu, dua state. Pindahnya bisa ke S2, bisa ke S1. Lalu nanti B-nya bisa beberapa kali,
terus balik lagi ke A, baru selesai. Nah, ini kalau hasil concatenation ya. Jadi ini mesinnya jadi kayak gini. Oke, kebayang teman-teman? Bayang ya? Ada pertanyaan nggak buat teman-teman yang nggak kebayang, terutama pas saya belum ngerti, boleh ditanyain dulu. Ini basicnya, karena makin ini makin ke belakang makin ribet. Oh, izin bertanya Pak, kalau Boleh. untuk penggambaran itu bebas kan Pak peletakan S1 sama S2-nya Pak? Boleh, bebas. Oke, siap. Siap Pak. Kasih, Pak. Mau ditaruhnya di sebelah sini. Ini saya pakai S1 Pak, yang ini S2 boleh. Tidak masalah. Oke, sip. Nah, ini disebut dengan DFA. Lalu bagaimana kalau menulisnya dalam bentuk NFA? Nah, kalau nulisnya dalam bentuk NFA, berarti AB itu boleh kosong. Yang ini aja deh saya bahas nih. AB bintang ya. AB, terus ini bintang. Berarti boleh dong, nggak ada sama sekali kosong. Nah, maka teman-teman bisa tambahkan input, terus diisi epsilon. Jadi, nggak ada inputan alias epsilon juga final. Selesai. Gitu. Nah, kalau di sini berarti A, B boleh kosong nih. B boleh kosong. Nah, gimana jadinya di sini? Kalau B-nya boleh kosong. Kita di slide baru aja ya. Kita buat slide baru. A, B bintang, A. Buatkan NFA. Nah, non-deterministik. Nih, kita mulai. Terus, ini S1. Terus dapat input A. Ini wajib kan? Nah, terjadi transisi ke S2. Nah, B boleh ada, boleh enggak. Gitu. Boleh ada, boleh enggak. Terus dia harus diakhiri di B. Diakhiri oleh A lagi. Sorry. Nah, final state-nya di sini. Boleh input B berkali-kali, gampangnya seperti ini. Ini B. Nah, gimana caranya? Kalau misalnya boleh nggak isi B? Kebayang nggak? Caranya simple juga. Bikin lagi kebalik kayak begini, tapi ini epsilon. Ya. Nah, ini kadang disimplifikasi dengan menulis seperti ini. B, epsilon. Dah, simple. Ini udah jadi NFA yang tadinya DFA. Gampang kan? Cuman yang penting bahas konsepnya dulu. Konsepnya teman-teman paham, pasti ini gampang jadinya. Perbedaan NFA sama DFA itu sesimpel itu. Gitu. Ya. Nah, dia udah diterima nih sekarang A, terus nggak ada nih A-nya, langsung A lagi, ya udah final. Terus A, B berkali-kali, ya udah B baru ketemu A, baru valid. Gitu, final juga. Gitu. Nah, ini disebut dengan non-deterministik karena dua input itu ke state yang bisa saja sama, bisa saja berbeda. Jadi kita terkadang sulit untuk mendefinisikan transisinya. Itu bukan sulit sih, lebih dari satu, bisa beragam gitu ya. Gitu, sebentar. Ini masih connect kan? Oh, oke. Biar saya nggak ngomong sendiri, ternyata saya disconnected gitu. Oke. Kebayang sampai sini teman-teman ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini dulu? Silakan.
Oke, saya kasih contoh lagi non-deterministik ya. Kalau misalnya deterministik itu kan udah jelas ya. Jadi kalau deterministik itu sebuah state itu pasti punya sebuah input, ketika dikasih sebuah input itu pasti transisi ke state yang sudah jelas, sudah pasti. Tapi contohnya kalau non deterministik bisa jadi dia pindah ke state-state lain. Nah, kita kasih saya coba kasih contoh satu lagi. Ini contoh non deterministik lagi. Misalnya saya punya state S0 di sini. Terus dari S0 kita bisa kasih input 1 misalnya. Dia pindah ke S1. Terus kita bisa kasih input 0, dia pasti pindah ke S2 misalnya gitu. Nah, terus S0 kita kasih input 1 lagi, bisa juga pindah ke input ke state S3. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa input 1 itu bisa ke S1, bisa ke S3. Terus misalnya ada input lagi epsilon, dia ke S4. Terus di sini misalnya ada input lagi 0 gitu misalnya ya. Dia pindah ke S0 lagi, ulang lagi dia. Balik lagi ke sini. Nah, ini adalah contoh non deterministik. Kita tidak bisa mendefinisikannya. Gitu. Karena misalnya inputnya 1. Berarti kan bisa ke S1, bisa ke S3. Terus kalau misalnya kita masukin 0, dia bisa ke S2, bisa ke S0 lagi. Kalau epsilon baru jelas ke S4. Kalau udah ada epsilon, sudah pasti dia non-deterministik. Nah, kan lebih fleksibel ya, non-deterministik daripada deterministik. Sehingga kita akan sering bahas non-deterministik. Gitu. Nah, itu kira-kira non-deterministik dan deterministik. Kalau misalnya sampai sini kira-kira sudah cukup jelas teman-teman? Cukup jelas ya? Ya, sip. Ya, dari sini teman-teman bisa lihat kalau S0 ini bisa pindah ke S1 maupun S3. Demikian juga kalau dikasih input 1, demikian juga dari S0 ketika dikasih input 0 dia bisa pindah ke S2 maupun S0 lagi. Nah, pertanyaannya gini. Terus gimana ketika nanti dikasih input 1, state selanjutnya S1 atau S3? Ada pertanyaan nggak? Kayak gitu. Nah, menurut teman-teman kayak gimana? Ada ide? Atau misalnya kalau saya kasih input 0 dari state 0 itu kasih input 0, terus kemana? Ke S0 lagi atau ke S2? Transisinya. Nah, menurut teman-teman gimana? Nah, ada ide? Pasti ada. Caranya, kalau kondisinya seperti itu, ada dua pilihan dalam non-deterministic finite automata. Yang pertama, kita bisa memilih secara random. Ya. Oh ya udah, pilih balik lagi ke S0 kalau diinputin 0, atau pilih S2. Pakai yang mana ya Pak? Ya udah pakai hitung kancing baju lah, atau lempar dadu lah, atau apalah, random lah pokoknya. Lalu satu lagi caranya adalah dengan melakukan kedua-duanya secara paralel. Jadi kedua-duanya dilakukan, mana yang valid itu dipakai. Gitu. Jadi coba dua-duanya, ketemu yang valid, berarti itu yang digunakan. Gitu. Nah, ini contohnya kayak gini ya. Nah, ini adalah final state. Final state-nya di sini. S0 bukan final state ya. S0 bukan final state.
Ini hapus dulu satunya nih. Nah, S0 bukan final state. Nah, maka kalau misalkan kita punya input 0, 0, 1, kira-kira valid nggak? Valid, teman-teman? Valid, Pak. Valid. Kalau misalnya 1, valid. Valid, Pak. Kalau 0 aja? Valid. 0 aja valid, Pak. Valid. Kalau 1, 1, 0? Tidak valid. Tidak valid. Kalau misalnya 0, 1, 0? Tidak valid, Pak. 0, 1, 0. Tidak valid. Ini tanda tanya ya, karena teman-teman tadi mempertanyakan tuh. Ini tanda tanya. Coba diperhatikan lagi. Yang 001 valid ya. Ini oke. Kalau 1 valid ya. Berhenti dia. Kalau 0 valid juga. Oke. 110 nggak valid. Karena habis 1 state-nya pasti pindah ke S1 dan S3, terus nggak bisa ngambil 0. Oke, valid. Kalau 010, coba kita pertanyakan. Kalau 01, salah saya. Bukan. Ini betul, ini tidak valid. Sorry. Salah. Bukan 010 yang valid. Oke, ini valid betul. Ini tidak valid. Dari 0 misalnya ke sini ya, terus ketemu 1, terus ketemu 0. Nggak bisa balik. Ya. Nah, terus kalau misalnya ini 0, 0, 0. Valid. Ya, itu valid. Ya, mesinnya kayak gini soalnya. Lewat manakah dia valid kalau 0, 0, 0? Dua kemungkinan. Kalau paralel bisa dua kemungkinan, Pak. Dia bisa muter 3 kali atau muter 2 kali terus 1 kali ke S2. Ya, betul. Jadi ada 2 kemungkinan di sini. Ini yang harus saya jelaskan nih. Maksud saya mau jelasin ini, tapi tadi salah. Mesinnya tidak sesuai yang saya pikirkan. Jadi 00 itu bisa ke sini 1, 2, terus dia ke sini 3, ya. Terus satu lagi kemana? Jadi 1, 2, terus 0 ke sini nih 3. Terus satu lagi? 3 kali 0 lah, Pak. Muter. 1, 2, 3, terus? Nggak bisa sih, nggak di final state. Dia tidak sampai di final state? Ya, tidak sampai. NFE bukannya nggak ada final state, Pak? Ada, tetap harus ada. Ya, harus ada. Harus. Udah kita Ini valid dengan 2 jalur, betul. Ini valid dengan 2 jalur, itu yang pengen saya terangkan. Tadi betul 3 kali sampai sini 1, 2, 3, terus kemana? Ke S4. Iya, nyari himpunan kosong. S4. Nah, jadi validlah dia dengan 2 cara itu. Nah, itu NFA. Jelas ya, teman-teman ya? Buat semuanya. Oh, bener ya. Nah, itu maksudnya bisa dilakukan dengan banyak cara nih di sini. Bisa 1, 2, 3, terus ke sini. Nah, itu cara deterministiknya. Cara deterministiknya seperti itu. Yang non-deterministik itu 1, 2, 3, terus kasih epsilon. Dia final juga sampai di S4. Nggak ada lagi kan? Ini kosong kan? Ini 0 kan? Berarti kalau 0 ya cari ada nggak state 0? Oh, ada. Berarti final nggak state-nya itu? Final berarti dia accepted di sana. Gitu, teman-teman. Kalau di sini misalnya teman-teman tambahkan 0 final di sini mungkin tidak akan terlalu berpengaruh ya.
Karena habis 1 selesai gitu. Kecuali di sini ada koma 1 gitu. Di sini epsilon, 0 gitu misalnya. Jadi nolnya boleh berapa kali terus berhenti. Gitu boleh. Kalau di sini kalau sudah 0 terakhir nggak berubah lagi, dikasih epsilon juga nggak akan ngaruh. Gitu. Kalau di sini, nah di sini karena bisa banyak state-nya harus dikasih epsilon supaya dia bisa berhenti di S4. Kayak gitu. Jadi NFA kelemahannya tadi cukup kompleks. Tapi teman-teman harus betul-betul bisa mendefinisikan agar jangan sampai string ataupun bahasa yang ingin kita definisikan itu lolos. Gitu ya. Saya punya 3 ini, yang jenis ini sama jenis ini. Yang ini nggak boleh lolos gitu misalnya. Terus kalian bikin mesinnya. Ternyata yang kayak gini lolos. Nah, itu hati-hati. Hati-hati banget. Terus kalian modifikasi lagi, ternyata yang ini yang nggak lolos malah. Kayak gitu-gitu. Nah, itu nanti akan menjadi bagian dari pembelajaran kita nanti. Ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? NFA dan DFA, deterministik dan non-deterministik. Terus kita juga sudah belajar notasi himpunannya. Kita sudah belajar regular expression-nya. Ada pertanyaan sampai sana? Kita juga belajar tentang operasinya, union sama concat. Ya, aman ya sampai sini ya. Oke. Saya lanjutkan dulu. Nah, terus sekarang kita belajar finite automata. Tadi udah belajar DFA sama NFA, udah lebih detail. Nah, sekarang kita bahas teori-teorinya nih. Jadi kalau finite automata itu adalah model matematika yang digunakan untuk mengenali regular languages. Jadi yang tadi pertanyaannya, finite automata itu apa? Kok kita bisa menggunakan himpunan atau notasi himpunan? Ya karena kita akan menggunakan model formal ya. Model formal itu adalah model matematika yang digunakan untuk mengenali regular languages-nya, regular atau tidak. Nah, terus kenapa finite? Tadi juga sudah saya jelaskan. Harus finite supaya bisa diselesaikan sama komputer gitu. Nah, terus di sini ada komponen utama dari FA atau finite automata itu adalah state, terus simbol atau alfabet. Nah, ini ada function transition function, fungsi transisi. Itu adalah aturan perpindahan antar state. Nah, ini berdasarkan inputnya. Jadi kalau inputnya apa, dia pindah kemana, itu disebut dengan transition function-nya. Transition function-nya. Terus ada start state dan final state. Nah, udah nggak ada pertanyaan di sini. Harusnya. Kalau misalnya yang tadi belum saya jelaskan, paling cuma transition function-nya aja. Gitu. Nah, tapi teman-teman udah tahu transition function-nya yang mana. Kalau belum boleh ditanyain teman-teman ya. Pak, belum Pak, saya belum paham. Kita balik lagi. Disampaikan aja. Karena saya tidak tahu apa yang teman-teman tidak tahu. Jadi harus disampaikan. Nah, ini adalah DFA. Apa perbedaannya tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau DFA itu setiap input memiliki tepat satu transisi dari satu state ke state lainnya. Nah, komponen dari DFA itu adalah Q. Q adalah himpunan dari semua state. Terus ada sigma di sini, himpunan dari semua simbol input. Jadi ada sigma. Terus ini adalah delta. Delta ini adalah fungsi transisi. Di mana fungsi transisi itu selalu ada key, terus ada tanda kali ini. Terus ada sigma. Nah, kita kan mau bikin transisi. Jadi kalau mau bikin transisi dari state mana, terus inputnya apa, terus hasilnya state apa. Kan gitu. Dari state mana, dikasih input apa, terus dia pindah kemana, kan gitu ya. Nah, itu jadi fungsi transisi. Gitu. Nah, ini nanti, ini masih simbol, nanti detailnya tentu akan kita bahas lebih panjang lagi. Terus ada Q0, itu adalah start state. Nah, biasanya start state disimbolkan dengan Q0. Dan F besar adalah final state. Gitu. Nah, ini sudah kita bahas ya tadi ya, contoh membuat DFA,
Pokoknya semua string berakhiran dengan A gitu. Nah, kalau misalnya seperti ini, pokoknya bintang gitu depannya, terus teman-teman tinggal tulis A-nya. Tapi kalau bikin mesinnya, nah itu harus mengidentifikasi seluruh input gitu ya. Tapi kalau bikin simbolnya kan gampang, bikin regular expressionnya gampang. Tinggal bikin bintang A gitu ya. Pokoknya apa aja depannya, terus belakangnya A. Tapi kalau bikin mesinnya, nah mesinnya, terus S0, ini state yang ke 0, terus dikasih A. Terakhir, S1, dikasih A, ini inputnya A, dia final, kan gitu. Nah, ini pokoknya dikasih apa aja di sini, itu berhasil. Berarti apa nih di inputnya di sini nih? Selain A, berarti kan harus input ini A, terus kalau bikin DFE ya, DFE mesin otomata DFE-nya ya, berarti kan kita bikin lagi B, C, nih, D, E, F, G, semua kesini nih. Kebayang nggak? Karena kita bikin DFA, mesinnya. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, semua alfabet. Karena tidak ada pembatasan. Ya kan? Nggak ada batasan tadi. Nah, berarti kalau terus termasuk juga angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 minus sama dengan tambah kurang kali bagi, yang itu semua simbol harus dimasukin ke sini. Makanya butuh tadi elemen. W itu elemen dari apa? Elemen tuh gini ya, elemen. Jadi ingat yang tadi nih. Kita membutuhkan ini nih. W elemen dari, nah ini simbolnya kita tetapkan. Kalau kita tetapkan, tentu tidak akan seribet ini. Jadi kalau W itu adalah elemen dari A, B, C, nah ini udah lebih simpel nih. Nggak serumit ini, teman-teman ya. Jadi ya cuman ada A, B, dan C saja. Gitu. Nah itu pentingnya kita mendefinisikan elemennya. Jadi bisa A, bisa B, bisa C. Jadi tinggal A, B, dan C. Pokoknya apa aja. Boleh C-nya berulang kali, boleh B-nya berulang kali, pokoknya apa aja. Terus nanti diakhiri A, baru final. Kayak gitu. Oke, itu DFA. Terus selanjutnya, kalau non-deterministic finite automata itu suatu input dapat memiliki beberapa transisi atau tidak ada transisi sama sekali dari sebuah state. Nah, itu tadi gara-gara kita punya S0, terus dia final, terus di sininya epsilon. Ini adalah non-deterministic finite automata, contohnya. Dia nggak punya transisi dari input, udah langsung selesai di situ. Gitu ya. Nah, terus kalau non-deterministic itu bisa memiliki lebih dari satu jalur transisi dengan input yang sama. Ya, yang tadi ya. Saya ulang-ulang biar teman-teman paham nih kayak ini. Inputnya sama-sama satu, tapi transisinya bisa ke S1, bisa ke S3. Sama-sama 0, bisa transisinya ke S2 atau ke S0 kembali. Kayak gitu. Itu maksudnya. Terus contoh NFA adalah NFA yang mengenali. Nah ini tinggal bikin mesinnya aja. Sama ya, sama. Oke, terus selanjutnya, nah bisa nggak kita mengkonversi dari non-deterministic finite automata ke deterministic finite automata? Ya tentu saja bisa. Karena sama-sama finite automata, maka kita bisa mengkonversinya. Nah, bisa dikonversi dengan ekuivalen, namun DFA itu hasilnya akan memiliki lebih banyak state dan tentunya akan lebih kompleks. Nah, ada algoritma namanya subset construction, itu adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengkonversi NFA menjadi DFA. Nah, tentunya kita membuat NFA menjadi DFA akan menciptakan state-state baru di dalam kumpulan state yang sudah ada.
Nah, ini akan menjadi lebih kompleks dia si DFA. Tadi itu misalnya himpunan kosong, itu kan harus nggak boleh ada. Itu gimana caranya? Terus yang tadi inputnya inputnya lebih dari input yang sama, hasilnya lebih dari satu state, bisa ke state yang lain, yang lain lebih dari satu gitu. Nah itu tentu harus didefinisikan. Kalau hasilnya sama-sama satu itu kemana, kayak gitu ya. Jadi kita harus definisikan lebih detail lagi di DFA gitu. Nah maka dari itu jarang kita bahas DFA, tapi kita akan lebih sering bahas NFA supaya lebih simple gitu. Nah, oke. Yuk kita latihan yuk. Kita latihan dengan membuat NFA dan CliniStar. Ini kayaknya salah ketik saya nih. Sebentar. Ini E-nya di sini ya. Nah, kita bikin CliniStar, NFA dengan CliniStar. Gimana caranya membuat mesin? Nah, teman-teman silakan orek-orek. Tolong diorak-orek, dicoret-coret ya. Saya minta teman-teman bikin NFA dari automata mesin otomata dengan notasi seperti berikut. Jadi W elemen dari A, B terus bintang. Nah, ada aturan tambahan, W memiliki huruf B dengan jumlah ganjil dan berakhiran dengan A. B-nya harus ganjil, diulang berkali-kali jumlahnya ganjil, lalu harus diakhiri dengan A. Nah, silakan diorak-orek, dicoba-coba. Kalau misalnya bisa di screen terus nanti di-share boleh, itu lebih mudah ya, lebih mudah untuk bisa dilihat ke teman-teman. Nggak masalah, nanti kita uji. Teman-teman share screen, terus kita masukkan mana-mana saja input yang valid dan tidak valid. Nah, ini latihan nih. Lima menit ya. 5 menit atau 5 menit. Ya, 5 menit lah, cukup lah 5 menit. Coba. Ini masih gampang nih. Jadi inputnya itu cuma 2. Ini kurang. Biasaan nih. W adalah sebuah string di mana W itu elemen dari A, B, bintang. Dengan aturan W memiliki huruf B dengan jumlah ganjil dan berakhiran dengan A. Jadi kalau udah kayak gini berarti A-nya boleh lebih dari 1, B-nya lebih dari 1, bisa B di depan, A di depan, terus boleh himpunan kosong, tapi dengan adanya aturan ini, aturan tambahan, nah ini tentu harus dipikirkan nih, W memiliki huruf B dengan jumlah ganjil, jadi B-nya harus ganjil, dan berakhiran dengan A. Kira-kira gimana ya? Dan ini NFA ya. Jadi kita bisa bikin NFA, ada CliniStar di situ. Sudah belum?
Oke, sudah 5 menit. Kira-kira gimana? Bisa nggak bikinnya? Ada yang mau share screen? Ada yang mau share, teman-teman? Gampang lah ini ya. Nggak ada? Oke, karena kita bikin NFA, berarti ini wajib. Nah, dari sini teman-teman udah bisa lihat dengan gamblang ya bahwa W itu adalah hasilnya nanti adalah string W, di mana W itu terdiri dari A dan B, boleh diulang A dan B-nya. Tapi ada aturan tambahan nih, W memiliki huruf B dengan jumlah ganjil dan berakhir dengan A. Jadi apapun stringnya terdiri dari A dan B harus diakhiri sama A. Harus diakhiri sama A. Berarti state yang akhirnya, state finalnya ini kita S, belum tahu ya S berapa. S berapa, ini finalnya, itu harus kena A dulu. Nah, ini ada state sebelumnya. Kita nggak tahu state berapa. Nah, gimana caranya state di sini itu harus bisa menerima inputan A maupun B. Sedemikian rupa supaya B-nya jumlahnya ganjil. B-nya jumlahnya ganjil. Jadi W memiliki huruf B dengan jumlah ganjil, lalu baru diakhiri dengan A. Nah, B-nya jumlahnya ganjil, baru diakhiri dengan A. Dibagi dulu bukan, Pak? Dibagi dulu. Caranya gimana? Jadi 2 state lagi gitu, Pak. Jadi yang satu, kalau kan karena B-nya harus jumlah ganjil, jadi ada state yang ngurusin, yang nerima masukan B ya, supaya persis ganjil. Habis itu yang lagi satu tuh kan A-nya bebas, berarti ya, ada lagi satu state yang bisa nerima A sama epsilon. Habis itu bisa mutar itu, Pak. Oke, untuk menyederhanakan kita bikin urutan aja deh. W memiliki huruf B dengan jumlah ganjil, jadi B-nya dulu ganjil, terus nanti berakhir dengan satu buah A. Sebentar. Saya udah bikin solutif sih biar nggak ini ya, nggak 2 kali kerja. Bentar. Ya, ini diawali gitu aja ya bahasanya biar teman-teman, kita ulangi lagi biar teman-teman lebih simple. W diawali dengan huruf B dengan jumlah ganjil dan diakhiri dengan A. Nah, kalau kayak gini lebih simpel nih. Kok A? Nah, W diawali huruf B, jadi yang valid itu hanya ini. Yang valid tuh cuman ini. Yang valid itu B, A. B, A. B, A. Valid. Kalau A, nggak valid. Kenapa? Karena nggak ada B yang ganjil. Gitu ya. Kalau A aja nggak valid, walaupun di sini cleany ya, jadi B-nya boleh nggak ada. Cuman karena harus diawali dengan jumlah ganjil, 0 bukan ganjil gitu. Jadi ini harus dibikin ganjil dulu, baru bisa valid. Dan selalu diawali B dulu.
Nah, kira-kira gimana? Kebayang? Sudah? Lebih simpel nih. Kalau yang tadi lebih kompleks sih. Bisa, cuman biar simpel aja dulu. Bisa teman-teman? Kayak tadi itu sudah pasti, berarti ini adalah state tertentu di mana nanti dikasih input A, state ini pasti final gitu kan. Nah, ini ada state besar ini di input ke sini. Nah, ini kan B-nya berkali-kali nih. Oke, kayak gini benar sih, tapi dia bisa genap masalahnya. Gimana caranya supaya dia selalu ganjil? Nih, misalnya S0 ya, ini S1. Nah, ini udah bener nih. Tapi masalahnya B bisa genap. B-nya sekali. Oh, benar. B-nya 2 kali bisa. Nah, kita nggak mau nerima B 2 kali. Kalau B-nya 2 kali dia invalid. Nah, gimana caranya nih? Ngubah ini supaya jadi benar. Yo, dikit lagi. Dikit lagi. Ayo. Ada ide nggak? Nggak ada ide? Gampang banget, teman-teman. Nggak ada ide nih? Nah, ada nih. Ayo silakan Surya Diva. Surya Diva yang share ya. Ada bisa di-share? Nah, kita lihat. Bentar. Yang mana nih? Oke. Dari S0. Hmm. Hmm. Oke. Ini apa sih nih yang bulat-bulat ini apa nih? S berapa? S2, S3. Oh gitu. Oke. Jadi dari S0 terus ketemu B, ketemu B, ketemu B. Jadi minimal 3 kali ya. Kalau berarti kalau misalnya ini nggak valid ya, B sama A nggak valid dong? Iya. Nggak ya. Nah, berarti kurang tepat. Ayo, udah dikasih inspirasi nih dari Surya. Good, good, good. Harusnya menginspirasi. Ayo, coba lagi. Karena BA yang sekali juga harusnya valid. Nah, ayo. Betul, betul. Thank you. Terima kasih sudah menginspirasi. Sip, thank you. Thank you, Surya. Ayo teman-teman yang lain, udah diinspirasi nih sama Surya. Nah, siapa lagi tuh? Oh, oke, thank you Surya. Ada ide nggak? Ayo, simple kali ini. Asik, simple. Udah dikasih ide tadi sama Surya. Ada ide? Nih, saya hitung sampai 10 nih. Kalau nggak ada ide berarti saya yang harus presentasi nih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oke, ada. Sip. Surya Diva Ananda. Surya lagi nih. Ya. Itu state ya. Ya, oke. Finalnya di mana nih? Final state-nya di mana aja? S1 aja.
Oke, kalau final state-nya di S1, kalau misalnya inputnya BA aja gimana? Bisa. Tapi kan di sana mau di final. Oke, terus ditambahin final di sana. Jadi BA diterima. Terus B, B, BA. Bisa nggak? Gitu. Oke, kalau misalnya B, BA diterima nggak? B. Nah, oke kalau misalnya yang salah nih, B, BA. Berarti kurang tepat. Oke, ada 2 lagi. Sip. Oke, siapa nih selanjutnya nih? Komang Krisna Jaya. Coba silakan, Mang. Izin sharekan, Pak. Iya, silakan. Panggilannya siapa nih? Krisna. Krisna, silakan Krisna. Mungkin kalau menurut saya itu kayak gini, Pak. Dari S0 itu ke S1-nya B. Terus kalau mungkin untuk input 1B itu kan masih ganjil itu lanjut A, itu sudah bisa ke final state. Tapi misalkan mau S-nya B-nya mungkin 3, 5 atau sekian itu bisa ke S3 nambah B1 terus balik lagi ke S1 B1 ke A lagi. Jadi inputan B-nya masih ganjil. Oke, jadi kalau misalnya kita inputkan BA itu masuk ya, BA. Kalau B 5 kali bisa nggak? Bisa 1, 2, 3, 4, 5 A bisa. Sip. Kalau misalnya B-nya 6 kali nggak bisa? Nggak bisa. Sip. Ya. Oke, sip. Dikit lagi padahal ya. Tadi Surya. Almost done. Tapi bagus. Bagus. Terima kasih Surya sudah menginspirasi ya. Rika gimana, sama jawabannya atau berbeda? Sama kayak punya Krisna, Pak. Ada nggak yang punya jawaban yang sedikit berbeda nih, Mas? Nggak ada? Pak, mungkin saya sempat kepikiran sekali muter itu nambah B2 bisa nggak, Pak ya? Nggak bisa. Kan kita masing-masing state itu satu input. Kalau B-nya 2 berarti nanti himpunannya beda. Jadi himpunannya itu A, BB. Himpunannya beda, ngerti nggak? Maksudnya tadi yang W, elemen, dan kurung kurawal, A, BB gitu jadinya. Karena kita dalam simbol kita inputnya cuma satu-satu kayak gitu ya, berarti hanya bisa nerima satu aja. Gitu ya. Oke, nggak ada jawaban lain? Saya punya jawaban yang lain. Saya sekarang giliran share screen ya. Jawaban saya kayak gini. Coba diperhatikan. Benar nggak? Atau salah? Izin Bapak, kalau menurut saya masih salah mungkin. Nah, gimana? Salah, Pak. Kalau dari Q0 ke Q1 langsung ke Q2 itu bisa. Terus kalau Q0 ke Q1 balik ke Q0 lagi itu kan 1, 2 enggak, Pak. Tidak benar apa? Benar, Pak. Gimana, Chris? Aman? Aman, Pak. Saya salah. Bisa ya? Bisa, Pak. Saya cuma pakai bisa. Ya, ini jawabannya hanya dengan menggunakan 3 state. Jadi ada cara lain juga ternyata. Menggunakan 3 state. Kalau tadi kan contohnya itu menggunakan 4 state ya. Tadi terakhir Krisna ya. Krisna itu pakai 4 state. 4 ya, Kris ya?
Iya, Pak. 4 atau 5 sih? 1, 2, 4, Pak. 4 ya. Nah, saya cuma menggunakan 3 state, jadi bisa mengurangi 1 state. Hasilnya sama, teman-teman ya. Nah, ini simple, tapi kita udah belajar nih, oh ternyata bisa juga ya jawabannya lebih dari 1. Ya, bisa, sangat bisa. Nah, kalau kalian belajar kemarin algoritma struktur data, terus belajar ya algoritma pemrograman, struktur data, itu pasti yang dicari adalah penggunaan resource yang seefisien mungkin. Nah, sehingga dalam hal ini, dalam pembuatan otomata, itu yang lebih efisien adalah penggunaan state yang lebih sedikit atau penggunaan transisi yang lebih sedikit. Gitu. Ya, nanti kita latihan sama-sama. Ya. Oke, sip. Kita lanjutkan lagi. Nah, nih latihan lagi. Tapi ini jadiin PR aja deh. Kita sudah jam 4.10. Jadi teman-teman ada PR untuk membuat DFA dan NFA. Jadi buatlah DFA untuk bahasa yang menerima string yang mengandung jumlah karakter A tapi jumlahnya genap. Hanya A. Jumlahnya genap. Gitu ya. DFA, bukan NFA. Ingat. Hati-hati. DFA loh ya. Nah, terus yang kedua, ini saya minta NFA, jangan bikin DFA. Ini kenapa masih ada ini? Sebentar ya. Saya minta NFA yang dapat menerima jumlah karakter A dan B yang sama. Misalnya kalau A-nya 1 berarti B-nya 1. Kalau A-nya 2 berarti B-nya 2. Dan ini harus berurutan. Biar lebih simpel ya. Kalau misalnya AA, AB, AB, AB gitu agak repot. Nggak berurutan aja bikin. Ya. Dan ini bisa nerima epsilon. Berarti bisa himpunan kosong ya. Ini kosong aja kayak gini ya. Saya agak repot nyari ini. Nyari epsilon. Nanti harusnya ini jadi epsilon sih. Biar jadi materi, saya cari dulu epsilon lah. Nah, ini dia nih simbolnya nih. Nah, itu ya. Bisa himpunan kosong, bisa AB, bisa AABB, AAA, BBB, terus bisa 4 dan seterusnya. Itu ya. Ini ada 2, tolong buatkan saya mesin otomatanya. Ya, mesin otomata ya. Yang tadi bulat-bulat itu. Ada 2 soal. Cukup jelas soalnya? Ada pertanyaan mungkin dari soalnya? Nggak ada. Oke. Kita lanjutkan terakhir kesimpulan teman-teman. Regular languages adalah bahasa yang dipakai, bahasa yang dapat dikenali oleh finite automata. Jadi kalau misalnya kita bicara regular languages, berarti kita harus bisa membuatnya menjadi finite automata. Terus DFA itu memiliki satu transisi untuk setiap input, sementara NFA itu bisa transisinya lebih dari 1 atau bahkan tidak ada transisi. Nah, semua NFA itu bisa dikonversi dengan DFA yang ekuivalen, tapi tentu hasilnya menghasilkan state yang lebih banyak nantinya di DFA. Nah, itu ada teorema Clini tadi, itu Clini star, itu menyatakan bahwa finite automata atau ekspresi regular itu memiliki kekuatan yang sama dan dalam mengenali regular languages. Jadi kita bisa bikin dia mengulang gitu, yang tadi ya, teorema dari Clini star tadi. Itu jangan sampai dilupakan. Dan untuk perkuliahan hari ini kita cukupkan. Untuk perkuliahan selanjutnya nanti akan saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu secara offline gitu ya. Nanti akan saya sampaikan lagi. Mungkin H-1 gitu ya. Paling jelek pokoknya pagi-pagi akan saya sampaikan ke tadi Bisma sama Rika gitu. Ya. Sebelum saya akhiri kesempatan terakhir, teman-teman ada pertanyaan nggak? Aman ya? Sip, banyak jempol. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat sore. Semoga sehat selalu. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri meeting hari ini. Terima kasih banyak ya. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.